terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Lihat perkembangan mereka lah, bagaimana keadaan hari ini. Dulu mereka sulit tidur loh. Nah hari ini mereka sudah bisa tidur jam 8 enggak? Dulu mereka sulit bangun. Hari ini sudah bisa bangun jam 5 enggak atau jam 4? Dulu mereka sulit. Jam 11 malam sama beres. Lagi Kang. Ya, oke. Gimana? Pak, progres hari ini sampai saat ini gimana Pak? Ya hari ini kan pertama saya tengok ya, saya tadinya janjinya hari Senin ya, tetapi karena hari Senin saya padat banget kegiatannya dari pagi sampai malam, dan besok juga saya padat banget. Saya hari ini saja deh saya tengok, dan saya lihat anak-anak saya lihat lagi latihan baris berbaris, saya lihat suaranya gembira banget. Saya mengecek makanannya hari ini, dipastikan gizinya cukup, dan saya mengecek bagaimana kondisi hari ini mereka ya. Pak, bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan ya. Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, teorinya kan, anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LP ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus, kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anaknya, kan itu. Nah ini kan harus ada orang yang menangani ya, saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain, wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah, dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kan gitu. Nah kemudian jam makan, cara makannya mereka belum dididik tuh di rumahnya, bagaimana cara makan, bagaimana meletakkan piring, bagaimana meletakkan garpu, bagaimana meletakkan sendok, bagaimana makan tidak sambil ngobrol, makan tidak bersuara, bagaimana suara sendok, piring dan garpunya tidak berbenturan treng treng treng. Nah itu kan tentara ngajarin cara makan, sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, menjadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan nggak ditengokin orang gara-gara gitu loh. Nah ini pendidikan. Nah pendidikan ini nggak dapat, saya dapat pendidikan ini lama gitu loh. Saya lama dapat pendidikan ini, ngerti etika seperti ini karena bapak saya pensiunan tentara. Disiplin hidup saya memang polanya pola disiplin tentara. Kang Deddy, ini selama 3 hari melihatnya seperti apa pembekalan di sini, dan selain melihat makanan nanti seperti apa, akan melihat apa lagi nih? Iya, melihat perkembangan mereka lah, bagaimana keadaan hari ini. Dulu mereka sulit tidur loh. Nah hari ini mereka sudah bisa tidur jam 8 enggak? Dulu mereka sulit bangun. Hari ini sudah bisa bangun jam 5 enggak atau jam 4? Dulu mereka sulit untuk fokus.
Hari ini sudah mulai fokus nggak? Nanti saya cek. Sekarang kan tinggal lihat dari sini. Mereka kan ini terbuka kan, ini lihat anak-anaknya. Kelihatannya riang gembira tuh. Coba kalau di sekolah, suruh gurunya ngajarin mereka baris berbaris, nurut nggak? Suruh mereka tepuk tangan gini nggak, diledek gurunya. Nah, ini kan mereka sudah kalau sama jajaran TNI kan nurut, gitu loh. Tindak lanjut daripada SMP ini sekarang apa persiapan untuk sekolah yang lainnya? Iya, kan satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Berarti Yang jalan kan di Bandung dirindam sudah jalan. Nah kemudian di Kota Bekasi persiapan hari Senin jalan. Sumedang itu persiapan hari Kamis jalan, kemana sudah telepon. Kabupaten Bandung Barat, Cianjur sudah siap, udah telepon bupatinya. Hampir semua kabupaten kota kayaknya sudah siap. Subang dengan Lanud Kalijati kerjasamanya karena di barak TNI itu sangat relatif baik ya, Angkatan Udara. Nah jadi ini sudah berbagai tempat. Nah yang paling utama begini deh, ada yang disebut dengan efek kejut. Nah isu anak-anak yang nakal dibawa ke barak TNI itu memberikan efek kejut pada anak-anak yang biasa nakal, yang belum dijaring. Coba lihat tempat nongkrong udah bersih sekarang. Anak-anak yang biasa bolos sekolah sudah nggak ada. Di Indonesia ini, satu orang Indonesia itu belum sampai kesadaran takut. Nah sekarang tuh sudah ada rasa takut, akhirnya yang bolos nggak jadi. Saya dapat WA ya, yang bukan orang Jawa Barat, orang Jawa Timur. Dia cerita begini, bahwa anaknya itu biasanya susah banget bangun, susah banget berangkat sekolah. Ketika diliatin TikTok ini marah, sekarang rajin katanya. Ya mudah-mudahan lah ada efek yang memiliki kesadaran bagi semua bahwa hidup disiplin, terarah dan punya visi yang baik itu adalah penting. Nah nanti saya juga akan mengarahkan anak-anak SMA yang kelas 3 yang baik-baik, yang punya orientasi kerja. Itu kan saya mau bikin pelatihan pekerjaan ya. Nanti misalnya mereka ke industri, misalnya di BYD. Itu kan diperlukan orang-orang yang sigap, terampil, visioner. Nah nanti mereka itu akan saya siapin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pola militer sebelum masuk ke jenjang industri. Oke, Kang Dedi ini kan pelatihan selama 2 pekan ya? 2 Enggak, minggu. nanti saya mau minta tambah. Oke, tapi kan emang rencananya 6 bulan, minimal 6 bulan paling maksimal Sebenarnya tahun. Itu tergantung bagaimana? perkembangan anak. Oke. Kalau anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik, 1 bulan bisa pulang, Oke. 2 bulan bisa pulang. Tergantung pertumbuhannya, kan kuliah tergantung juga kemampuannya, gitu. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, mereka nggak mau pulang. Betah, makannya enak, katanya hidupnya teratur, kan gitu. Ada loh. review seperti itu dari peserta didik Kang Lihat Dedi? aja kemungkinan begitu terjadi. Kayak gini deh, kita ini ngalamin. Kita pernah kemah waktu muda. Waktu pertama masuk tenda, nangis. Karena nggak ditinggalin sama bapak ibu yang antar. Saya kan ngalamin waktu SD, SMP. Kemudian waktu SMA kelas 1 saya kos di tempat lain. Waktu dianterin ibu saya nangis. Malamnya nggak bisa tidur, 3 hari. Tapi setelah sebulan nggak mau pulang karena betah di tempat kos. Ya biasalah hidup begitu. Ya. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.